Nah, sekarang saya lagi di gereja dan masjid terdalam di Indonesia yang sudah mendapatkan rekor MURI alias Museum Rekor Indonesia. Nah, ini berada di lokasi tambang Freeport. Kita barusan habis sholat duhur dan kebetulan ini hari Minggu di bulan Ramadan. Teman-teman dari Kristiani baru selesai ibadah juga tadi. Benar. Ibadah Minggu berarti. Ya. Berarti hari ini ibadah apa? Hari ini kami ibadah Minggu pagi. Kadang-kadang kalau siang seperti begini, teman-teman asalnya kami kumpul pula. Nah, jadi ini simbol bahwa mereka bekerja di sini di bawah tanah, menyusuri lorong-lorong di bawah gunung, tapi mereka tidak melupakan ibadah, baik yang Kristen maupun yang Muslim. Padahal effort untuk ibadah itu jauh lebih berat daripada kita, karena mereka ini harus pakai APD, lepas APD-nya dulu, kemudian suasananya dingin, kemudian bahkan wudhunya pakai air hangat gitu, baik di masjid maupun enggak, di gereja enggak ada wudhu. Wudhu di gereja kan ya. Jadi berat, tapi mereka konsisten untuk terus beribadah, tidak hanya bekerja dan bahkan menjadikan pekerjaannya akhirnya sebagai ibadah, karena selalu ingat ibadah di tengah pekerjaan mereka dengan adanya gereja dan masjid ini. Nah, aku mau ke yang teman-teman Kristiani dulu. Berarti yang memimpin siapa? Biasanya setiap minggu itu ada beberapa denominasi. Oh, denominasi. Yes, jadi pendeta yang diutus ke sini. Benar. Kadang pendeta, kadang pelayan. Jadi kami sebut pelayan. Setiap minggu ada dari Nasrani, ada dari Katolik, ada dari Pentakosta, ada dari GKI atau King Music. Oh, jadi bukan hanya Protestan tapi Katolik juga bisa menggunakannya. Benar. Nah, kalau Bang sendiri namanya? Saya Bernhard Rumbewas. Bernhard. Aku manggilnya apa? Ben aja. Ben. Siap. Oke, Mas Ben. Oh, Mas Ben nggak pas ya. Biasanya dipanggilnya apa? Kalau Jawa kan Mas, kalau Jakarta kan Bang. Kakak Ben. Siap. Oke, Kakak Ben. Yang di sampingnya? Mandela Padua. Mandela. Aku manggilnya Kakak Mandela. Nah, kalau Kakak Ben di gereja ini sebagai apa? Saya kebetulan supervisi di sini, jadi kadang sebagai pelayan untuk liturgi, kadang mengatur teman-teman untuk mengawali ibadah. Oh, jadi yang memimpin lah gereja ini untuk bagaimana mengatur pelayanannya, siapa yang diundang dari pendetanya, hari ini jadwalnya siapa dan lain sebagainya. Benar. Ya. Kalau Kakak Manuel? Saya sebagai karyawan biasa. Oh, karyawan biasa, tapi yang juga ikut membantu. Membantu di sini saya sebagai di gereja. Membantu di gereja untuk mengiyakan Alkitab, nyanyian rohani sebelum teman-teman datang pada beribadah. Oh, dan di sini berarti ada nyanyian-nyanyian juga? Ada nyanyian, ada buku nyanyian. Ada musik-musik rohaninya ya. Siap. Berarti apa yang beda dengan gereja di luar sana? Habib, maksudnya karena kondisinya di dalam tanah, ada nggak yang membedakan? Musik ada, kemudian pendetanya juga didatangkan, jadi relatif sama? Sama, pada dasarnya sama, karena sistem yang kami pakai saat ini berbeda dengan denominasi. Kami jadikan satu menjadi oikumene. Oikumene. Yes. Oke, nama gerejanya? Soteria. Soteria. Yes. Itu apa artinya? Soteria. Artinya terang. Yes. Apa? Terang dalam kegelapan, soteria. Terang dalam kegelapan. Oh, berarti sama dengan nama masjidnya. Nama masjidnya itu pintu cahaya. Babul Munawwar. Oh, secara nama juga terang dalam kegelapan. Jadi secara fisik gelap, tapi secara batin tetap terang dengan adanya gereja dan adanya masjid bagi yang muslim ya. Nah, kalau masjid nih aku nanya dulu. Iya. Aku manggilnya apa ya? Abang ya? Akang boleh. Akang. Oh, dari Sunda. Dari Sunda. Saha eta? Kang Ipul. Kang Ipul. Nah, Kang Ipul apa? Takmir. Alhamdulillah baru diamanai sebagai ketua DKM di Babul Munawwar ini. Oke. Didampingi Pak Devrian. Pak Devrian wakil DKM-nya ya? Ya, wakil DKM-nya. Oke. Nah, Kang Ipul. Iya. Kang Ipul. Kang Ipul. Ya. Masjid berarti ada Jumatan?
Ada Jumatan, setiap Jumat insya Allah kita ada ustadz dijadwalkan dari masjid, dari YMM ada, kemudian YMM ini apa? Yayasan Masyarakat Muslim Tembagapura. Tembagapura. Ya. Kemudian ketika misalkan dari operasional sendiri, dari karyawan sendiri, biasanya ada beberapa kru juga yang siap menjadi pelayan di masjid ya. Khotib juga. Jadi khotib. Ya, jadi imam juga. Jadi tadi imam, pas kita sholat khotib, tuh imamnya itu dari karyawan juga. Dari karyawan. Ya, dari karyawan. Oke, jadi yang biasanya didatangkan lebih ke khotib Jumat. Ya, khotib dalam Jumat. periode-periode tertentu ya. Periode tertentu biasanya dalam sebulan pasti akan ada yang dari karyawannya juga ada. Biasanya 1 atau 2 kali Jumatan. Tapi sholat berjamaah 5 waktu. Sholat berjamaah di sini insya Allah sih ada terus ya 5 waktu di sini. Jadi ketika jam zuhur begini pas istirahat makan siang mereka biasa sholat zuhur dulu. Nanti sebelum pulang asar juga biasanya sholat dulu di masjid baru kemudian antri untuk di bis pulang. Berarti karena ada sip-sipan ya. Karena malam pun maghrib isya pasti ada orang yang sholat berjamaah di sini. Nah kalau kayak Idul Fitri, Idul Adha ada sholat juga di sini? Idul Adha, Idul Fitri tidak ada, Bib. Kalau di sini tidak ada Idul Adha, Idul Fitri. Jadi semua terpusat biasanya di lapangan di Sportol di Tembagapura. Begitu juga Natal nggak ada di sini. Biasanya kalau kegiatan Natal bertepatan dengan hari kerja teman-teman, tetap ada. Bisa kami lakukan di sini. Kalau Idul, kebanyakan kami lakukan di ibadah hari Minggu. Jadi kalau Natal tetap ada yang kerja, maka difasilitasi. Benar. Untuk merayakan Natal di gereja ini. Benar. Nah, ini berarti didirikan kapan masjidnya? Ini didirikan tahun 2015 untuk mulai konstruksi pembangunannya. Untuk pembangunan, kalau untuk bangun terowongannya sendiri dari mulai 2013. Jadi 2013 itu sudah mulai membuat terowongan. Terowongan untuk masjid? Ya, untuk masjid dan gereja. Ya, mulai dari tadi dari AB Portal itu dari awal 2000-an sudah mulai dibangun. Karena lumayan panjang terowongannya, sekitar 4,5 kilo sampai di masjid ini dari luar. Dari dekat OB4 tadi itu. Jadi ini dari luar itu hampir 5 kilo ke masjid ini, jadi lumayan jauh lewat terowongan gitu kan ya. Dan menariknya, jadi ini satu jalan kemudian kepisah ke kanan gereja, ke kiri masjid. Jadi seolah-olah menggambarkan pesan toleransi sekali, bahwa kita berbeda jalan dalam kebenaran, tapi satu jalan dalam kebaikan. Keluar dari masjid, keluar dari gereja, sama-sama berniat untuk bekerja, menghidupi keluarga, bekerja sebagai ibadah, kemudian bersama-sama dalam berjalan. Jadi ini tadi selesai sholat, mereka selesai ibadah minggu, jalannya bareng karena satu lorong, jadi ketemu ya. Dan menariknya karena satu lorong dan satu tembok, akhirnya mereka saling mendengar ibadahnya masing-masing, sehingga saling memahami, karena seorang itu cenderung membenci sesuatu yang dia tidak pahami. Banyak stigma kan, orang Kristen tuh begini. Orang Islam itu begitu. Nah, di sini stigma itu hilang karena betul-betul berdampingan, saling mendengar ibadahnya, kemudian nggak bisa memprovokasi, karena kalau memprovokasi di masjid langsung kedengeran gereja. Iya, gereja kalau provokasi langsung kedengeran masjid, langsung ditegur. Jadi akhirnya saling mengenal, makanya toleransinya bisa tinggi. Karena kita kalau dalam Al-Quran kan diperintahkan untuk ta'aruf, saling mengenal, bukan hanya memperkenalkan tapi juga mengenal, bukan hanya mengenal tapi juga memperkenalkan diri agar tidak salah paham. Jadi ini menariknya. Dan ini berarti satu tembok ya, benar, Kakak Renal? Benar. Satu tembok berarti ya? Ya. Oke. Sudah dipisahkan, kita sebutnya pilar, tapi tipis sekali pilarnya itu. Jadi, ada pilarnya. Ya, pilar asli, batu aslinya. Jadi cuman satu pilar batu aja. Pilar batu seperti itu. Iya. Dan silahkan kalau mau ngobrol-ngobrol. Wah Habib, mungkin yang saya mau tanya tentang toleransi antar umat beragama ya. Kita tahu bahwa di berita ini antara umat
kita Kristiani dengan Muslim kan ada permasalahan. Mungkin ada tips untuk kita selalu sering untuk menjaga kebersamaan ini untuk selalu ada di tempat ini, Pak Habib. Iya. Kalau menurut aku sih pentingnya kita memiliki titik kumpul. Selain tadi saling mengenal, saling memahami agar tidak salah paham. Jadi pentingnya memiliki titik kumpul. Kita mungkin berbeda dalam kata, ya, berbeda dalam kalimat, berbeda dalam ayat, baik di Injil maupun di Al-Quran. Tapi kan semua itu berangkat dari satu titik yang sama. Semua kata, semua huruf itu berangkat dari satu titik yang sama dan berakhir pada titik yang sama. Maka cari titik kumpul itu. Nah, kita kan berbeda nih dalam kebenaran. Nggak mungkin kita sembahyang bareng tuh, karena beda kan. Nggak mungkin kita puasa bareng, karena puasanya beda, cara berpuasanya. Tapi kan ada titik-titik di mana kita punya kesamaan. Maka kalau dalam bahasa Al-Quran, fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan kebenaran. Kebenaran biarkan menjadi urusan kita masing-masing. Tapi kalau ada saudara kita yang membutuhkan, baik itu Kristiani maupun Muslim, kita bantu tanpa melihat agamanya. Karena kalau di Islam jelas kita boleh menerima bantuan dari siapa saja, termasuk orang Kristiani, dan wajib membantu saudara-saudara kita siapa saja yang membutuhkan, termasuk saudara-saudara kita yang Kristiani. Jadi nyari kreativitas bersama. Mungkin pas 17 Agustus kita bikin lomba bersama di sini, di tengah gitu, sehingga kemudian interaksinya tumbuh. Karena tak kenal itu maka ta'aruf dulu, saling mengenal biar saling sayang gitu. Nah ini enggak apa kalau dari teman-teman pernah bikin acara bersama enggak? Mungkin beberapa 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Jadi dulu ada event lumayan besar untuk jadi bertepatan dengan Paskah juga. Peringatan Paskah, kemudian pas di bulan Ramadan juga. Jadi dibikin ada ibadah Paskah, kemudian sudahnya di sini ada buka bersama juga. Oh gitu. Jadi ya lumayan ramai di sini dan interaksinya lumayan. Karena saat Paskah kan juga ada puasa ya kalau di Katolik ya. Katolik ya. Ada puasa, jadi tidak mengkonsumsi makanan dan minuman. Jadi sama-sama punya puasa sebenarnya, cuman caranya aja yang berbeda. Tapi sama-sama sebagai bentuk untuk membangun empati ya kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi pas acara bersama itu pas Paskah itu, sekaligus buka puasa bersama ya. Nah kalau kan yang sering berarti kalau azan pakai speaker luar. Azan di dalam aja sih speaker. Oh, speaker ya, dalam. Speaker dalam azan sampai ya di dalam aja sih sama. Dan ada penghangatnya juga ya? Kami Kalau di gereja sini tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada penghangat. Oh, di masjid ada tuh di depannya. Ya, masjid kita kurang hangat atau gimana nih? Kita kan ibadah seharusnya hangat ini. Tulisan, tapi semakin banyak jamaah itu akan semakin hangat. Oh iya. Gak bisa ngeles Anda. Gereja gak pakai penghangat loh. Gereja gak pakai penghangat loh. Ini karena karpet, Habib, jadi biasa kan habis dari tempat wudhu takut iya. Jadi biar nggak lembab, ya. biar jadi biar nggak lembab, biar nggak kering. Untung kita nemu. Tapi udah mikir, Bib. Apa ini, Bib? Iya, karena make sense karena penghangatnya cuma di luar, Cuma di area satu aja, setelah wudhu. Kalau di dalam nggak ada penghangatnya. Ada penghangat juga sama. Iya. Kapasitasnya berapa masjid? Ini 200, kemudian kita expand juga sampai ke pelatarannya bisa sampai 300, Bib. Oh. Kalau gereja kapasitas berapa? Bisa 50 sampai 100-an. Oh, karena secara luas mungkin sama ya. Tapi karena gereja harus pakai kursi ya. Benar, Habib. Jadi kapasitasnya jauh lebih kecil akhirnya ya. Oke. Ada ini nggak momen-momen kebersamaan yang seru selama berdampingan? Ya, 2 tahun lalu kami merasa momen terbaik selama kami di sini karena berpuasa, buka puasa berbarengan dengan kami teman-teman yang kegiatan Paskah. Ya. Jadi itu menjadi satu yang hangat ya, kebersamaan ya. Hari ini pun juga satu kehangatan buat kami. Kenapa? Ketika informasi bahwa Habib akan masuk, kami teman-teman asalnya harus siapkan. Oh iya, ini disiapkan nih tempat Habib sama teman-teman dari Kristen nih ya, yang menyiapkan. Gimana sih?
Asik. Kita barengan Pak. Jadi ya barengan. Jadi kita kemarin itu sudah bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Ada yang bersih-bersih, kemudian ada yang ada siram bersih karena cukup berdebu di sini. Jadi sebenarnya bukan untuk menyambut saya saja, tapi untuk kebersamaan ini. Jadi mereka udah bekerja sama untuk bikin obrolan yang hangat ini. Saya sih percaya kalau itu kerjasama, karena kayaknya permadaninya ini bukan teman-teman gereja yang nyiapin. Ini khas masjid nih, bukan khas gereja nih. Jadi dan senang sekali bisa main ke sini ya. Jadi berharap sih tentang kabar kebersamaan ini, karena kan banyak keunikan dari gereja dan masjid ini. Pertama, mendapatkan rekor muri karena di kedalaman yang terdalam di Indonesia. Kemudian sama-sama namanya adalah cahaya di tengah kegelapan. Kemudian berdampingan. Kemudian ada momen-momen kebersamaan, sehingga semoga ini menjadi inspirasi buat toleransi antar umat beragama, khususnya Muslim dan Kristen di luar sana ya. Kalau dari dalam gua ini aja kita mendapatkan pelajaran toleransi, padahal di sini nggak ada internet, nggak masuk nih internet. Sinyal saya aja kosong di sini. Memang di sini mungkin belum disetting. Belum disetting saya. Sinyal saya kosong, kemudian internet juga khusus bagi sebagian karyawan aja yang ada kepentingan dengan pekerjaannya. Tapi secara umum akses informasinya jadi repot. Tapi walaupun mereka tidak terhubung dengan internet, mereka tetap terhubung dengan Tuhannya melalui ibadah, tetap terhubung antar mereka dalam toleransi, dan tetap terhubung tanpa informasi dalam kehangatan bersama ya. Tanpa kita udah dapat informasi tentang toleransi banyak di internet, tapi kadang toleransi kita masih minus, masih banyak catatan dan lain sebagainya. Terima kasih ya teman-teman ya. Bib, saya punya pertanyaan. Ya, boleh. Oke, boleh dong. Bib, kami ini kan istilahnya datang sebelum matahari terbit. Kemudian pulang dari tempat ini setelah matahari itu tenggelam. Jadi Bib minta saran, minta trik dan juga tips bagaimana bisa tetap menjaga hati ini untuk fokus untuk bekerja. Bagi saya sih kuncinya ya adalah dengan menjalani pekerjaan ini sebagai ibadah. Sayang kalau pekerjaan ini cuma dijalani sekedar urusan duniawi ya. Karena akhirnya urusan duniawi akan selesai di dunia aja. Buang-buang dan tidak maksimal waktu kita. Sehari 8 sampai 12 jam digunakan hanya untuk cari uang. Mending 8 sampai 12 jam itu digunakan bukan hanya untuk cari gaji, tapi juga cari rezeki. Bekerjanya diniatkan sebagai ibadah. Persis seperti simbol gereja dan masjid ini, bahwa kita memang kesini untuk bekerja, tapi utamanya adalah untuk tetap menjaga ibadah kita, baik di masjid maupun di gereja. Dan ketika kita sudah keluar dari masjid dan gereja, kita punya kesadaran baru bahwa kerja pun adalah ibadah. Sehingga kemudian kita bukan hanya mendapatkan lelah secara fisik, tapi juga mendapatkan semangat dari hati dan pikiran kita karena menjalaninya sebagai ibadah, dan mendapatkan karunia dari Tuhan kita atas ibadah yang kita jalankan, dan mendapatkan rezeki yang keunikan dari rezeki itu walaupun sedikit cukup. Punya rezeki sedikit, tapi kemudian ada kebutuhan, anak kita mau kuliah, anak kita sakit, mau ke dokter, ada aja tuh jalan dari yang tidak terduga-duga untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah kita itu. Tapi kalau gaji, kadang banyak yang gajinya besar tapi tidak membahagiakan bagi dia. Karena itu kuncinya adalah menjalani kerja sebagai ibadah. Ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi teman-teman? Apa? Nah, kalau diajak Onat ke sini pasti seru ya. Kapan-kapan mungkin ya kita ajak Onat ke sini, kemudian kita login offline dari masjid dan gereja terdalam di Indonesia. Siap. Iya, jadi duduk di sini saya dan Onat, kemudian yang lain kalian gak usah kerja dah. Nonton kita diskusi bareng sehari itu beberapa jam, mungkin 1-2 jam, setelah itu bisa kerja lagi ya. Siap.
Nanti setelah itu baru kalau Onat tertarik, saya ajak ke masjid. Terima kasih ya teman-teman ya semua. Semangat bekerjanya, Terima kasih banyak. semangat ibadahnya, semoga jadi kebaikan bagi kita semua. Amin, Habib. Terima kasih banyak sudah Siap. berkunjung, Pak Habib. Terima kasih.